Barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan dia menghancurkan agamanya. Orang yang rusak agamanya itulah sebenar-benarnya musibah yang wajib kita memohon kepada Allah agar terhindar dan selamat darinya. Maka itu doa selamat yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita memohon kepada Allah yaitu selamat apanya? Agama kita yang selamat. Tidak ada selamat jasad, selamat akal, selamat ini rumah, selamat kendaraan, selamat usaha. Tapi yang di situ selamat itu yang paling utama, keselamatan di dalam kita beragama. Nah, sedangkan sholat di sini dijelaskan adalah merupakan pokoknya, fondasinya, dasar dalam beragama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana rumah yang tidak akan dapat berdiri tegak kecuali jika disangga atau ditegakkan dengan tiang, maka sholat menjadi hakikat berhamba seorang hamba pada Tuhannya serta pemenuhan pada hak ketuhanan. Ini maka disebut dengan dia tiang agama. Nah, sebagaimana dikatakan juga seluruh ibadah lain yang juga menjadi perantara bagi penyata tentang hakikat ibadah tersebut. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, awwal ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu fa in salahat sa'iru 'amalihi wa in fasadat sa'iru 'amalihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah seorang hamba yang pertama kali nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salatnya. Kalau benar salatnya, ya, maka benarlah amal ibadah yang lainnya. Bila rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lainnya. Namun demikian, ya, di dalam makalah ini dikatakan bahwasanya Rasulullah menjelaskan wassalatu afdal, tiang itu lebih utama lagi. Maka kita tahu di mana keutamaan salat tadi, tapi dikatakan wassalatu afdal. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, as-salatu arfa'ul ibadah. Karena dia itu adalah merupakan ibadah yang paling tertinggi. Nah, tentu dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia ingin mengetahui mengapa dikatakan dia itu sebagai arfa'ul ibadah, yang artinya ibadah yang tertinggi, ibadah yang tertinggi. Maka ada beberapa penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana dikatakan ya, Nabi bersabda dia itu adalah rajanya akhlak. Artinya akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak budi pekertinya. Kalau kita mau melihat di dalam doa sholat tarawih yang dikenal dengan istilah doa kafilin, apa yang awal kita minta di sini?
Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sedangkan sholatnya nanti, ya kan? Sholawatnya baru yang keberapa? Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal faraqi mu'atin wal sholati hafizin. Yang ketiga, yang pertama iman. Kenapa orang sholat tapi kadang disertai dengan iman? Kadang diterima. Orang puasa ada dengan iman, ada diterima. Coba kita lihat hadis tentang puasa dan sholat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, pertama, ada orang yang dia puasa tapi tak diterima. Rubba sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Beberapa orang yang dia berpuasa tapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan dahaga. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa ta'am. Berapa banyak orang yang sholat tidak memperoleh sedikit pun pahala dari sholatnya kecuali capek saja. Maka itu ya, di dalam hadis tentang masalah ya puasa misalnya, maksoma Ramadana, apa selanjutnya? Imana waktu sahabat barulah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya iman dan ihtisab. Berpuasa tapi ada dengan iman, kalau diterima. Maksoma Ramadana, karena yang fardu puasa Ramadan. Tapi harus dengan apa? Imanan wahtisaban, disertai dengan iman dan ihtisab. Maka itu kalau kita kaji di awal kajian kitab Al-Nasoehul Ibad ini ya, dikatakan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, khoslatani, ada dua perkara tidak ada yang lebih utama daripada keduanya ya. Tidak ada yang lebih utama kecuali dua hal itu. La syai'a afdalu minhuma. Apa itu? Al-imanu billah wa nafu lil muslimin. Itu kajian yang pertama kita. Dua perkara tidak ada yang lebih afdal darinya kecuali apa? Beriman kepada Allah dan memberikan manfaat bagi orang muslim yang lainnya. Jadi di situ dilihat, dikatakan dalam hadis ini dari Imam Dailami, dari Anas bin Malik, dia itu adalah rajanya akhlak. Ya, rajanya akhlak yang baik, akhlakul karimah. Maka itu dikatakan akmalul mu'minina imanan asaro sama. Di dalam hadis yang dikatakan juga tentang masalah sholat begitu juga. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban baru ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Baik itu puasa maupun mendirikan ya malam-malamnya atau siangnya dengan ibadah sholat, tetap yang harus dengan iman dan ya dengan perhitungan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalam Al-Qur'an Allah juga ada menjelaskan apapun namanya amal soleh yang kita lakukan, mau dia bernilai syaratnya di mana, baik itu yang menggawinya, baik itu yang mengerjakannya laki-laki ataupun perempuan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu jelas. Wa huwal mu'min. Kata-kata wa huwa mu'min fal yang hayatan thayyibah wa la najziyatu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang di awalnya itu kalimatnya apa? Man amila sholihan. Barang siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw untha, baik itu dari kaum laki-laki maupun dari kaum wanita. Tapi belum habis di situ. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dulu syaratnya.
dan dia termasuk orang beriman, baru pada nuhyiyatu hayatan thayyibah. Maka kami katalah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan di dunia ini dengan kehidupan thayyibah. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu mencakup kehidupan yang aman, damai, sentosa, bahagia, sejahtera, termasuk semua. Hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum, dan kami benar-benar akan memberikan ganjaran bagi mereka lebih baik lagi dari apa yang telah mereka lakukan di asal ibadah yang lalu. Nah, jadi mau dilihat di sini iman. Nah, orang yang beriman itu yang paling sempurna imannya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik di pekerjaannya. Nah, raja yang akhlak yang baik itu apa? Dia. Dipahami kita sudah kan? Jadi bisa menerima kita bahwasanya diam tadi lebih utama daripada sholat. Ini diam yang kayak apa? Diam yang bagaimana? Apakah ada suatu panggil orang aja kepada dia? Pak lebih afdal di sholat saja. Apakah begitu? Maka dijelaskan di sini ya tentang yang dimaksud dengan diam yang bagaimana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan diam di sini yaitu adalah diam dari segala sesuatu yang tidak ada pahala di dalamnya. Adalah diam yang menjadi tuan, yang menjadi pemimpin segala budi pekerti yang baik, karena dapat menyelamatkan perilakunya dari hal-hal yang merusak agamanya, di antaranya riba. Maka itu dikatakan, kita kan tadi katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan, kita minta selamat, anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Hiduplah kami, hidupkanlah kami Allah dengan selamat, dengan damai, dan masukkanlah kami nanti ke dalam surga, surga yang merupakan darussalam, kampung yang penuh dengan kedamaian. Nah, untuk bisa masuk ke dalam surga itu dengan damai, macam mana hidup di dunia ini supaya juga dengan damai? Bagaimana kuncinya Pak? Jaga untung bahasa kita. Maka itu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu di dalam pandainya ia menjaga lidahnya. Hati-hati berpandir. Oh ini coba lihat di media sosial, akibat berpandir habis. Orang yang mendengar kadang-kadang tersinggung ya. Cuma padahal mengingatkan, jangan ya dek, kadang-kadang itu aja. Yang tahu ceritanya mungkin membuka di TV tahu toh. Jadi masalah cuma gara-gara itu aja. Memandai mari kita hati-hati. Kalau orang salah menyampaikan sesuatu, maka itu di dalam Al-Quran, coba kita lihat ini ayatnya. Orang dalam masalah bab menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang aku beriman, yang merasa ini berisi iman di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hai orang yang beriman, nah kada beriman kada ideal ya, tidak diajak. Kenapa? Dan gunanya lawannya imanul kafir. Di awal surah Al-Baqarah pun kita lihat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir kalau orang beriman itu sama ada diberitahu, dipadai, kada dipadai tetap percaya.
tidak mau melakukan. Jadi ada orang dipandai lalu menolak, ya sama tujuannya. Maka itu orang yang ketika diingatkan, disampaikan lalu tidak menerima, menolak, itu tanda dia sombong. Al-kibru itu adalah batal haq wa ghamtun nas. Sombong itu ujar Nabi adalah orang yang menolak kebenaran, disampaikan tidak maunya, dipandai menolak. Dan dosanya sombong itu apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sedikit biji zarah. Ada sombong di hatinya, ada masuk surga, dipandai sampai diingatkan dia kesal, dia menolak. Nah, itu alhamdulillah, berarti ada sombong untuk menolak kebenaran. Maka dengan kita hati-hati keempat mengikuti orang seperti itu. Nah, kembali kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Apa Allah perintahkan? Ijtanibu al-amru minallah bil wujub. Setiap perkara perintah yang datang dari Allah menunjukkan hukumnya wajib. Ini perintah ijtanibu, hindari apa saja. Katsiran minallah, terlalu banyak menyangka-nyangka. Ini kayaknya ini itu muncul tuh atau tidak. Apalagi masa pilkada, masa pemilihan kepala daerah ini muncul itu masing-masing timnya, tim sukses. Ya ulama ingatkan aja, kan kita sama-sama manusia, sama beriman ini wa tawassaul bil haqqi wa tawassaul bis sabri. Mengingatkan, saling mengingatkan, saling memandai dalam hal kebenaran. Hati-hati, karena ingin menjatuhkan tim lawan, akhirnya apa yang dilakukannya timbulkan ya kecurigaan. Jadi timbulkan inna ba'dul zon, sebahagian daripada terlalu nyangka-nyangka itu dosa. Nama yang dosa su'zon, berburuk sangka itu dosa. Wala tajassasu, yang kedua yang diingatkan adalah jangan melakukan tajassus. Tajassus apa? Memata-matai orang. Tapi yang dimaksud di sini adalah mencari-cari kesalahan supaya bisa dipublikasikan. Harusnya kesalahan orang dibalas. Wah, ini misalnya dijelekan, pada terima, carinya kesalahan, bisa memperbaiki kejelekannya. Akhirnya saling menjelek-jelekkan, timbullah putus silaturahim. Padahal jelas dalam hadis la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Na'udzubillah, putus silaturahim gara-gara hanya kepentingan duniawi yang sifatnya fana, yang kadang bencana bakalan dibawa apa-apa. Siapa orang yang punya jabatan tinggi, jabatannya mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau bupati, yang ketiga di alam barzakh datang malaikat mungkar dan nakir yang menyebutkan, yang ingatlah mungkar nakir, aku ini mantan bupati, aku ini mantan jenderal, belakulah, aku ini presiden dahulu, tidak ada, ya semua ya. Kita ini tergantung kepada bila datang menemui Allah dengan membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat dari kebencian, hati yang selamat dari suudzon, hati yang selamat daripada mencari-cari kesalahan orang, apalagi mengungkapkannya. Na'udzubillah. Maka kalau ada orang datang membawa berita kepada kita, beritanya itu menjelekan orang lain, maka orang itu otomatis fasik, kecuali menjelekan orang itu boleh hanya 4. Menggibah itu ada boleh. Pertama ya adalah kalau kita jadi saksi, boleh. Kalau kita jadi saksi boleh membeli. Saksi, apakah Anda melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa?
namun gibah pulang ya nggak boleh. Ceritakan kisahnya apa yang dia lihat, boleh. Dalam ulumul hadis ada istilah al-jarh wa ta'dil, boleh itu. Tajrih itu membuka aib supaya apa? Jangan orang mengambil hadis dari simpulan apa? Punya pendusta. Maka orang yang mendustakan itu orang yang mempunyai kapasitas untuk menjelekkannya. Kada boleh orang sembarangan. Dia untuk pendusta itu kan menjelekkan ya. Apalagi sengaja mencari itu, ini orang jujurkan saja tadi. Ditelusurinya tajasus namanya. Tapi untuk kepentingan ya periwayatan hadis. Dia dapat perintah dari orang, jangan dia ambil hadis dari sini ke pendapat kedua. Maka itu ditelusurinya, dicarinya benar apa tidak tajasus namanya. Dicarinya kesalahan itu betul apa tidak, ternyata benar, maka dia tidak menerimanya. Nah, maka itu juga boleh. Ataupun seseorang, misalnya kan ada seorang penceramah, kita lihat di YouTube menyampaikan bahwasanya si A itu sesat, jangan diubah pemikirannya, dan dia memberikan argumentasi yang benar, boleh kita ikuti, bolehnya menyampaikannya. Tapi dengan kita yang kurang ilmunya, jangan terlalu mentah-mentah. Jangan kita fatwa itu masih itu wah itulah ya. Padahal kita kan ada ilmu, mau fatwa pendapat orang kita tidak punya ilmu, haram hukumnya. Mana dalilnya dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau ikut-ikutan terhadap suatu perbuatan yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Kada takut dosa. Cukup dengan kita ada selesai. Kalau saya bupati pendapatnya, apalagi ikutan tidak senang. Sedangkan kita tidak punya ilmu pengetahuan dengannya. Bahasa agamnya mau baca kita berhenti, ada ke sana, ada ke sini, berdiam saja. Nah ini diamlah saja. Ya. Tidak ikut ngomong, hati-hati dengan kita yang tidak punya pengetahuan tentang apa yang dibicarakan orang lain, lalu kita mengikut untuk menyampaikan kepada kita tidak tahu berusaha kita. Nah diam inilah yang menjadikan akhlak yang paling tertinggi. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing. Yang namanya menggunjing itu adalah menceritakan aib seseorang, yang mana orang yang kita bukan aibnya itu dia kada mendengar, dia kada tahu. Itu namanya menggunjing. Bahasa agamanya ghibah. Jadi sedikit mungkin ulang bagi kita, kadang-kadang kata kada nyangka itu ternyata ghibah. Kita berjalan, melihat orang berjualan. Pas ketika melihat jualan orang di sini, misalnya angkat ikannya sudah berbau kada nyaman, lalu dengan kita berkisah, tapi berjalan saja mengapa dia ikan, tapi kemudian dengan ikan bang jangan orang ini orangnya, lalu pakai jualannya ikannya bukan ada bagus lagi tahu. Nah ini ibadah, ini sudah ibadah. Ini juga, ini gampang juga. Kayaknya sudah 2-3 hari karena BS bisa. Maka itu Nabi pernah menjelaskan gibahnya kayak Nabi bersabda, bertanya kepada sahabat, cara Nabi menyampaikan sesuatu hukum itu kadang-kadang dengan bertakun. Sebagaimana malaikat Jibril suah mengajari umat dengan cara bertakun, bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nabi menjawab. Tapi sebelumnya Nabi mengatakan laisal mas'ul a'lamu minas sa'il. Bukanlah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang takut. Bagi menunjukkan di situ bukan menuju bertakut, tapi ada keinginan untuk mengajarkan kepada umat. Nah sama dengan Nabi ketika bertanya dengan umat, atadruna mal ghibah.
Wahai sahabat, tahukah kalian apa yang disebut dengan riba? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan engkaulah yang Rasul yang lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyampaikan sesuatu tentang saudaramu bila dia dengar dia tidak suka. Termasuk ada orang yang terlalu tampan, lalu kita sampaikan kawan-kawan kita, tampan juga contoh bolehnya. Padahal kita ada tampan, hanya mau mendengar saya itu menghina itu tampan, jadi mau dihina itu dengan orang lain, nah itu tiba. Jadi bukan menghina, tapi merendahkan orang lain dengan tujuan yang tentang bila orang itu mendengar kada suka. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Termasuk Bapak Ibu, kita punya tetangga kita ini anggaplah maling. Lalu dengan kita datang ke tetangga sebelah, tahulah apa tetangga kita sekali maling kulitnya. Nah, gibah itu. Lalu di antara sahabat ada mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma'qul. Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah kalau seandainya nafsu sahabat itu memang jujur, memang maling? Aku menyampaikan ke tetangga ini matinya maling. In kana fihi ma'qul. Qala in kana fihi ma'qul faqad irta. Nabi menjawab, kalau seandainya benar apa yang kau sampaikan, nah itulah ghibah. Kalau seandainya bukan atau tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, faqad kadzabta aibata. Berarti kamu sudah dusta. Dua-duanya kata baik, menggibah kata boleh, berdusta juga kata boleh. Jadi yang bersama berdiam. Kalau mau juga lakukan islah. Nah, beda islah. Ini maling tetangga. Datang kita ke Pak RT, maaf. Ternyata warga kita ini ada maling. Gimana nih? Salahnya, mari kita lakukan ke polisi. Nah, itu boleh. Itu kan gibah namanya. Datang jadi saksi yang semua melihat bagaimana dan hasil kuliah dan rekaman orang itu telah melakukan perbuatan itu. Kalau tidak, dua hal yang bakal dilakukannya, disebut ghibah hukumnya haram, atau dusta dua hukumnya haram. Karena berdusta itu termasuk kepalanya dosa. Kok sujud bikadibun, ujar Rasulullah sebuah hadis, kepalanya dosa adalah dusta. Nah, dua-duanya kata baik. Nah, ini di mana adanya di lisan. Maka itu dalam satu hadis, dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan ada mengingatkan kepada kita hati-hati dalam beramal, apapun amal kita. Kalau seandainya dengan kita gara-gara lidah kita yang kada betulang ini sembarangan betul, akhirnya Pak rusak amal ibadah kita. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah, ujar Allah saking sayangnya bagi orang beriman ini, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan terlalu sering mengucapkannya, mengisahkannya, dan menyakiti dengan ucapan orang yang menerima sedekah. Di dalam ayat ini kata-kata sedekah itu dipahami oleh ulama tafsir dengan pemahaman dua. Yang pertama sedekah dengan harta, yang kedua segala kebaikan. Karena ada hadis Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebajikan adalah sedekah. Maka itu at-tabasyum shadaqah. Senyum juga bisa sedekah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan malam Selasa yang akan datang.
Sebelumnya seperti kata-kata tadi berarti dia itu lebih utama daripada sholat. Maka itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan kita. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Kita akhir dengan membaca kafaratul majlis.